dari kelas N4 Manajemen Pagi akan membahas tentang ilmu kalam dan ilmu pengetahuan modern. Perkenalkan, nama saya Ahyar Holis Purba. Saya Lutfi Ajara Amelia. Saya Mutia Medes Regar. Saya Asmawiyah Azhari. Saya Rendian Saputra. Saya Putra Febrina. Saya Laura Alfira Hasudian. Terima kasih. Udah gitu kan? Ilmu kalam adalah ilmu dalam Islam yang membahas persoalan akidah dengan menggunakan dalil-dalil rasional dan logika. Tujuan utamanya adalah mempertahankan keyakinan Islam dari pengaruh luar, penyimpangan pemikiran dan keraguan dalam diri umat. Ilmu ini membahas konsep ketuhanan, kenabian, wahyu, serta takdir dan keadilan Tuhan. Tokoh penting dalam ilmu ini antara lain Imam Al-Asy'ari, Imam Matuwaridi, dan Imam Al-Ghazali yang memadukan dalil nakli, akli, dan membelah akidah. Ilmu kalam berfungsi sebagai alat untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dari pemikiran yang menyimpang. Dengan pendekatan rasional, ilmu kalam membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis secara logis dan ilmiah. Misalnya, saat muncul aliran-aliran pemikiran seperti Mu'tazilah, Qadariyah, dan Jabariyah, para ulama ilmu kalam hadir untuk memberikan klarifikasi dan pencerahan kepada umat. Ilmu kalam juga memperkuat keyakinan terhadap Allah, kenabian, serta kehidupan akhirat melalui argumentasi yang terstruktur. Ilmu pengetahuan modern. Ilmu pengetahuan modern adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah, yakni observasi, hipotesis, eksperimen, dan pembuktian. Sains bersifat objektif dan berdasarkan pada fakta empiris. Contoh hasil dari sains modern adalah penemuan hukum gravitasi, teori relativitas, hingga teknologi digital yang kita gunakan saat ini. Namun, ilmu pengetahuan modern umumnya bersifat sekuler dan tidak membahas aspek spiritual atau metafisik secara langsung. Ilmu kalam dan sains modern memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Ilmu kalam berangkat dari wahyu dan memperkuat keimanan, sementara hal yang bisa diamati dan diuji. Ilmu kalam bertujuan menjawab pertanyaan mengapa dari segi keyakinan, sementara sains menjawab bagaimana dari segi proses. Misalnya, ilmu sains menjelaskan bagaimana proses terjadinya nyamuk dan secara fisik, sementara ilmu kalam menyatakan sebagai bentuk kuasa Allah. Temu antara ilmu kalam dan sains. Meskipun berbeda, keduanya dapat saling melengkapi. Banyak ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk berpikir dan meneliti alam semesta, seperti dalam surah Al-Alaq dan Yunus. Ayat-ayat kauniyah ini menjadi landasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kerangka tauhid. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi adalah contoh bagaimana pemikiran Islam mengintegrasi teknologi dan ilmu pengetahuan. Relevansi ilmu kalam di era modern. Di zaman modern, ilmu kalam masih sangat relevan, terutama dalam menghadapi tantangan pemikiran seperti ateisme, nihilisme, dan radikalisme. Ilmu kalam memberikan jawaban rasional atas pertanyaan seperti apakah Tuhan itu ada, apakah kehidupan ini hanya kebetulan, melalui pendekatan logis dan dari waktu. Dalam kalam memperkuat keimanan dengan argumen yang dapat diterima oleh akal manusia masing-masing. Ia juga menjadi benteng keimanan dalam dunia yang penuh informasi dan opini bebas. Ilmu kalam dan ilmu pengetahuan sains modern seharusnya tidak dipertentangkan. Keduanya sama-sama saling menuju untuk kebaikan. Ilmu kalam melalui keimanan dan ilmu sains melalui pembuktian yang empiris. Sebagai umat Islam, kita dituntut tidak hanya untuk beriman,